Baik, untuk mengefisiensikan waktu kita di siang hari ini kepada Ustaz Juna Firanda Anida Rizallahu Ta'ala, kami silakan. Tafadhol Ustaz. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita masih lanjutkan bahasan tentang akidah Imam Syafi'i dan kita masuk pada bab berikutnya, bab majaa anil Imam Syafi'i rahimahullah an adamil iktirar bi sahibil bid'ati walau tara fil hawa. Bab tentang kabar dari Imam Syafi'i untuk tidak terpedaya dengan pelaku bid'ah meskipun dia bisa terbang, di udara. Maksud dari pembahasan ini adalah Imam Syafi'i menyuruh kita untuk tetap menimbang segala sesuatu dengan Al-Quran dan Sunnah. Bukan dari sekadar melihat orang tersebut sakti atau tidak. Karena kesaktian bukanlah pembeda untuk mengetahui benar atau salah. Karena kesaktian atau khawariqul adah, perbuatan luar biasa, kejadian luar biasa, itu bisa dilakukan oleh sahibul haq dan juga bisa terjadi pada sahibul batil. Pemilik kebenaran bisa mengalami kejadian luar biasa yang disebut dengan karamah. Dan namun juga para dukun, para penyihir juga bisa melakukan kejadian luar biasa yang dengan bantuan jin atau syaitan. Oleh karenanya perlu pembeda yang sesungguhnya. Pembeda yang sesungguhnya untuk mengenal kebatilan atau kebenaran, maka dengan ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini sebagaimana disyaratkan oleh Ibnu Hajar dan Fathul Bari ketika mengomentari tentang hal ini, bahwasanya untuk mengenali seorang itu benar atau tidak bukan dengan kejadian luar biasa yang dilakukan orang tersebut, ya. Karena kejadian luar biasa adalah perkara amrun mustarak, yaitu perkara yang bisa dilakukan baik oleh pemilik kebenaran maupun pemilik kebatilan. Kalau pemilik kebenaran mengalami kejadian luar biasa namanya karamah, adapun pemilik kebatilan jika mengalami kejadian luar biasa maka namanya adalah sihir atau istidraj atau yang lainnya. Tapi kita nukilkan atau kita sebutkan nukilan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. An Yunus bin Abdul A'la, murid Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, qala li asy-Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah taala. Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris berkata kepadaku, ya Aba Musa, wahai Abu Musa, laqad ittala'tu min ashabil kalami ala syai'in ma law ra'aitu rajulan irtakaba kullama nahallahu anhu khala syirka kana ahabba ilayya min an arahu sahiba kalamin. Kata Imam Syafi'i, wahai Abu Musa, yaitu panggilannya Yunus bin Abdul A'la, sungguhnya aku telah melihat sebagian apa yang diperbincangkan oleh ashabul kalam, yaitu ahli kalam yang tenggelam dalam ilmu filsafat, berbicara tentang ketuhanan tapi teologi tentang ketuhanan tapi bukan melalui Al-Quran dan Sunnah tetapi melalui logika-logika. Seandainya kata Imam Syafi'i, perkara yang aku lihat tersebut dari pembicaraan mereka, seandainya aku melihat ada orang melakukan seluruh perkara yang haram selain kesyirikan. Mungkin dia zina, mungkin dia merampok, mungkin dia membunuh, yang penting jangan syirik. Itu lebih aku sukai, maksudnya lebih ringan daripada aku melihat dia menjadi ahlul kalam yang berbicara tentang Tuhan tapi tidak dengan Al-Quran dan Sunnah tapi dengan logika-logika. Qala qultu ya Abu Abdullah, aku berkata wahai Abu Abdullah, yaitu kunyahnya Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i. Wa tadri ma yaqulu sahibuna adh-dhunnuhu qala Al-Laits bin Sa'ad qala kana yaqul, ya. Wahai Imam Syafi'i, dan engkau tahu apa yang diucapkan oleh sahabat kita, yaitu aku menyangka yaitu Laits bin Sa'ad, di mana dia pernah berkata, "Lau ra'aitu sahibal kalami yamshi 'alal ma' la ta'mananna nahiyatahu." Kalau engkau melihat ada ahli kalam ya, berjalan di atas air, maka jangan kau merasa aman dari sisinya. Qala li, ketika aku menyampaikan hal tersebut, maka Al-Imam Syafi'i menimpali dengan berkata, qad qassaru, sungguhnya masih kurang apa yang mereka ucapkan, Laits bin Sa'ad dan yang lainnya ucapkan. Walakin law ra'aita sahibal kalami yamshi fil hawa fala ta'mananna nahiyatahu. Akan tetapi jika kau melihat ada ahli kalam berjalan di atas udara, terbang, maka jangan kau merasa aman dari sisinya. Demikian juga wa an Yunus bin Abdul A'la, dan jenis Abdul A'la rahimahullah, beliau berkata, qultu li Syafi'i, tadri ya Aba Abdullah ma kana yaqulu fihi sahibuna?
Aku berkata kepada Imam Syafi'i, tahukah engkau wahai Abu Abdullah apa yang telah diucapkan distatementkan atau diutarakan oleh kawan kita itu Laits bin Sa'ad, uridu Laits wa ghairuhu, yaitu Laits bin Sa'ad dan teman-temannya. Karena yaqul, Laits bin Sa'ad pernah berkata, yaitu seorang ulama yang lain, "Lau ra'aitahu yamshi 'alal ma', yakni sahibal kalam, la tathik bihi aw la taktar bihi wa la tukallimhu." Jika kau melihat ada ahlul kalam berjalan di atas air, ya, jangan kau percaya sama dia. Jangan kau terpedaya dengannya dan jangan kau berbicara dengannya. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i menimpali, fa innahu wallahi qad qassara in ra'aitahu yamshi fil hawa fala tarkan ilaihi. Kata Imam Syafi'i, demi Allah, Laits masih kurang. Bahkan kalau kau lihat dia berjalan di atas udara, yaitu terbang, maka jangan kau condong kepadanya. Riwayat ini faedah riwayat ini ada dua. Riwayat Syafi'i ini, Imam Syafi'i ini ada dua. Yang pertama tentang bahayanya ilmu kalam. Dan ini banyak sekali ilmu al-kalam. Ini banyak sekali ucapan Imam Syafi'i, nanti akan berulang-ulang bagaimana dia sangat benci ilmu kalam. Kemudian yang kedua, jangan terpedaya dengan kesaktian. Jangan terpedaya dengan kesaktian seseorang. Adapun yang pertama, apa yang dimaksud ilmu kalam? Ilmu kalam ada banyak definisi tentang ilmu kalam, tapi saya rasa definisi yang paling pas adalah ilmu tentang Tuhan tanpa jalur Al-Qur'an dan Sunnah, yaitu ilmu kalam adalah ilmu tentang teologi. Teologi maksudnya ketuhanan, ilahiyat. Ketuhanan tanpa melalui Alkitab dan As-Sunnah. Tapi dengan logika, namun sekedar dengan logika, logika. Nah, ini pembahasan tentang ilmu teologi diambil dari kalam, yaitu filsafat atau falsafah ahlul Yunan, yaitu orang-orang Yunani. Mereka sebagaimana kita ketahui, mereka membahas tentang materi, ya, tentang kosmologi, tentang alam. Mereka membahas tentang biologi, fisika, kimia, dan mereka punya penemuan-penemuan, teori-teori yang bagus. Namun ternyata mereka tidak membatasi diri hanya membahas tentang materi, tapi mereka juga akhirnya membahas tentang non-materi. Apa sih di balik materi yang mereka namakan dengan metafisika, atau mereka namakan dengan bahasa Arabnya ma wara'at tabi'ah, ma wara'at tabi'ah atau ma wara'al alam. Akhirnya mereka berbicara tentang kausa prima, ya, tentang sebab pertama terjadi alam semesta ini yang dia merupakan non-materi. Akhirnya mereka berbicara tentang teologi dengan logika yang mereka utarakan. Di antara yang berbicara tentang teologi yang terkenal adalah Plato, kemudian Aristoteles dan Plotinus. Tiga orang ini memiliki teori-teori tentang Tuhan. Kemudian akhirnya buku-buku mereka diterjemahkan ke negeri Arab, terutama terjemahan buku-buku mereka semakin gencar ketika di zaman Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah Al-Abbasi, di zaman Al-Ma'mun, di zaman Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Maka orang-orang membaca buku-buku Yunani terkait dengan ilmu kosmologi, ilmu alam, tentang fisika, kimia, biologi, demikian juga ilmu sosiologi, ya. Mereka terpukau dengan teori-teori yang mereka sampaikan, bagaimana penemuan-penemuan, kecerdasan akal mereka, bagaimana ada suatu bangsa yang begitu maju teknologinya, berbicara tentang fisika, kimia, biologi, matematika dan seterusnya. Mereka, orang-orang Arab ketika itu terpukau dengan buku-buku ini. Yang jadi masalah ternyata orang-orang ini tidak hanya berbicara tentang kosmologi, tentang biologi, kimia, fisika, tentang matematika, tetapi ternyata mereka juga berbicara tentang metafisika, tentang non-materi, tentang Tuhan. Nah, karena orang-orang Arab kagum dengan pembicaraan mereka tentang ilmu dunia, akhirnya mereka kagum juga dengan pembicaraan tentang Tuhan, ketuhanan. Di sinilah awal kesalahan yang membuat kerusakan pada akidah kaum muslimin, ketika kaum muslimin menelaah buku-buku para filsuf Yunani seperti Plato, Aristoteles dan Plotinus, ya. Sehingga akhirnya mereka mengambil kaedah-kaedah tentang Tuhan
yang mereka sebut dengan al-qat'iyat al-aqliyah, yang disebut dengan kebenaran yang absolut. Mulailah akhirnya mereka mulai terbiasa berbicara tentang Tuhan tanpa dalil. Maka muncullah akhirnya kaum muslimin yang terpengaruh dengan mereka, mulai dari Jaham bin Safwan, kemudian sebelumnya adalah Ja'ad bin Dirham, Jaham bin Safwan, kemudian diikuti oleh Mu'tazilah, kemudian Asy'ariyah, Al-Kullabiyah, kemudian Asy'ariyah yang mereka dikenal dengan Ahlul Kalam. Disebut Ahlul Kalam, yaitu siapa Ahlul Kalam? Itu orang-orang yang bicara tentang Tuhan tanpa melalui Al-Quran dan Sunnah. Bahkan di antara mereka, di kalangan Asy'ariyah ada yang mengatakan bicara tentang Tuhan tidak boleh pakai Al-Quran dan Sunnah, tapi harus pakai logika. Karena akal lah yang menunjukkan kita tentang Tuhan. Maka mereka ini dikenal dengan Ahlul Kalam. Mereka mengatakan kalau mengenal Tuhan caranya harus begini, harus tahu apa itu jauhar, apa itu fard, apa itu ini. Istilah-istilah mereka buat untuk mengenal Tuhan. Yang ini semuanya tidak perlu. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Jauzi dalam Talbis Iblis, bahwasanya para sahabat, di antaranya Abu Bakar dan Umar, mereka beriman kepada Allah dengan iman yang tinggi tanpa harus tahu tentang perkara-perkara ini. Nah, kalau kita menelaah pembicaraan mereka tentang Tuhan, tentang jauhar, fat dengan apa itu jauhar, apa itu syarat-syarat jauhar, apa itu a'rad dengan syarat-syaratnya, khilaf di kalangan mereka tentang jauhar, tentang fard, tentang begini, maka pembicaraan yang sangat mengerikan. Orang yang tidak kuat logikanya atau salah dalam berlogika bisa jadi ragu tentang Tuhan, bisa jadi ragu tentang Tuhan. Dari sinilah kenapa Imam Syafi'i rahimahullah benci dengan ilmu kalam. Karena ilmu ini benar-benar berat. Kemudian bisa jadi orang kemudian salah berkhayal tentang Tuhan, kemudian mengatur tentang Tuhan. Tuhan tidak boleh begini, Tuhan tidak boleh begitu, Tuhan harus begini, Tuhan. Mereka bikin aturan-aturan tentang Tuhan yang itu tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Oleh karenanya saking begitu parahnya ilmu kalam sampai Imam Syafi'i mengatakan seandainya ada orang melakukan seluruh maksiat, mau dia berzina, dia mencuri, yang penting jangan syirik. Ma khala syirk. Yang penting jangan syirik. Itu lebih aku sukai daripada dia terjebak dalam bid'ah-bid'ah kalamiyah. Tentang bid'ah-bid'ah ilmu kalam yang sebagian dari bid'ah-bid'ah tersebut sangat mendalam dan terkadang membuat timbul keraguan tentang Tuhan. Oleh karenanya, mereka yang ahli-ahli kalam disebutkan di akhir seperti tokoh-tokoh Asy'ariyah disebutkan di akhir hayat mereka, mereka ragu, mereka bimbang. Seperti Al-Imam Fakhrul Razi, ya, dia pernah bersyair. Dia mengatakan nihayatu iqdamil uquli iqalun wa aktsaru sa'yil alamin dhalalun. Kata dia, ujung dari mendahulukan akal hanyalah membuat kita terkekang. Kesudahan dari mengedepankan akal daripada dalil membuat kita terkekang. Wa aktsaru sa'yil alamin dhalalun, dan akhirnya usaha kebanyakan orang hanyalah kesesatan karena mendahulukan akal. Wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina. Jadilah ruh kami dalam kondisi keterasingan dalam jasad kami. Wa hasilu dunyana adan wa balun. Dan akhirnya ujung dari agama kami hanyalah gangguan dan keburukan. Walam nastafid min bahthina tula umrina, dan kami tidak mendapat faedah dari tula umrina, yaitu sepanjang umur kami membahas masalah ketuhanan. Siwa an jama'ana fihi qila wa qalu. Kami hanya mengumpulkan katanya begini, mereka bilang begini. Kalau begini dibantah dengan begini. Maka ini seperti itu. Dan itulah yang kita dapat dalam buku-buku Ar-Razi. Ya, sampai Ar-Razi dalam kitabnya Al-Matalibul Aliyah, beliau sampai membantah Asy'ariyah sendiri. Beliau menyebutkan terjadi keguncangan, kebimbangan, beliau mengatakan begini bantah sendiri. Kenapa? Tenggelam dalam ilmu filsafat. Oleh karena dalam kitab Al-Ghazali sendiri, ini juga tokoh Asy'ariyah dalam kitabnya Faisalut Tafriqah, ya, Faisalut Tafriqah, dia menyebutkan bagaimana akidah Ahlul Kalam goncang, tidak seperti akidah orang awam yang kuat. Adapun akidah Ahlul Kalam yang mereka pakar, logika mereka sangat tinggi, mereka ternyata goncang, saling debat mereka tidak kokoh karena mereka membangun terlalu banyak syubhat yang mereka terpengaruh dari pemikiran Plato, Aristoteles dan Plotinus, tokoh-tokoh Yunani. Hal ini kenapa ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena berbicara tentang Tuhan harus dengan wahyu. Seorang tidak mungkin mengandalkan akalnya untuk mengenal Tuhan lebih detail.
Tuh akalnya hanya mengantarkan sampai pada Tuhan itu ada. Tapi sifat-sifat Tuhan, kemudian apa yang Tuhan tetapkan, terus bagaimana masalah hal-hal kewajiban-kewajiban kepada Tuhan. Ini tidak mungkin kita pakai akal. Ini harus detail dari wahyu Allah yang kabarkan baru kemudian kita jalankan. Oleh karenanya di sini Al-Imam Syafi'i sangat khawatir orang yang tenggelam dalam ilmu kalam, maka bisa menimbulkan keraguan dalam hatinya, ya, lebih berbahaya daripada maksiat-maksiat yang lain. Orang maksiat, misalnya dia berzina, dia mencuri, dia masih punya keyakinan yang tinggi tentang adanya Tuhan. Cuma dia terikut hawa nafsu sehingga dia mungkin berzina, mencuri, mungkin merampok, mungkin apa kayak. Tapi kalau sudah masuk ilmu kalam, ya, kemudian tergelincir dalam satu pembahasan yang berat, makanya Imam Syafi'i mengatakan, saya melihat ada pembahasan dari ilmu kalam yang seandainya ada seorang melakukan maksiat semuanya kecuali syirik, lebih baik daripada dia membahas masalah ini, daripada terjerumus dalam masalah ini. Ya. Taib, ini yang pertama. Yang kedua, jangan terpedaya dengan kesaktian seseorang. Ya. Tadi kita sudah sebutkan kenapa, karena kesaktian, dan ini sudah dijelaskan saya sudah nukil dalam buku saya, ajaran-ajaran Imam Syafi'i yang ditinggalkan. Saya nukil perkataan Imam Syafi'i dalam redaksi yang lain, itu dikatakan jangan kau terpedaya jika kau lihat orang berjalan di atas air atau kau berjalan di atas udara, maka fala taktar bihi, jangan kau terpedaya dengannya sampai kau timbang perkataan Al-Qur'an dan Sunnah. Harus sampai kau timbang Al-Qur'an dan Sunnah. Kenapa? Karena kesaktian adalah perkara musyarak. Amrun musyarak. Musyarak itu apa bahasa Indonesianya? Yaitu sama-sama sharing antara ahlul batil dan ahlul haq, yaitu sama-sama bisa terjadi pada ahlul batil atau ahlul haq. Ahlul batil dinamakan dengan sihir atau apa? Kesaktian atau istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ahlul haq disebut dengan karamah. Oleh karenanya yang sakti bukan cuma para wali, para dukun, para subhanallah. Sampai kemarin saya sempat ketemu dengan seorang yang belajar ilmu sufi ya, tentang masalah Nur Muhammad, tapi mungkin di sekte yang sangat-sangat detail, sampai dia menjelaskan pada sini dia tobat. Dengan belajar ilmu tersebut kita punya ilmu kanuragan, kita bisa menarik cewek, kita bisa dipotong, tidak mempan ketika dipotong dibabat dengan pedang tajam. Jadi ternyata bukan ahlul haq saja yang bisa mengalami kesaktian, ahlul batil pun demikian. Akhirnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat nasuha, akhirnya sudah tidak kebal lagi dia. Ya, oleh karenanya Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan ketika kesaktian adalah perkara yang sharing atau musyarak, perkara yang bisa terjadi pada ahlul batil, ahlul haq, maka perlu pembeda yang lain. Maka dari sini butuh pembeda yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya untuk menentukan mana yang hak, mana yang batil. Mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Mana yang batil. Apa hal tersebut? Yaitu pembeda tersebut adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Jadi jangan kemudian kita lihat saja ada orang bisa terbang, jangan dulu terpercaya. Jangan bilang kalau dia berarti benar, dia pasti wali. Enggak, belum tentu. Kita tahu ada orang melakukan bid'ah-bid'ah, hubungan dengan jin, kemudian dia sakti. Ya, bukan sakti, tapi hubungan sakti karena punya hubungan dengan jin. Melakukan amalan-amalan kesyirikan, melakukan amalan-amalan bid'ah. Kita lihat dia sakti saja, kata Imam Syafi'i, la taktar bihi. Kalau kau melihat hatta idza ra'aitahu yamshi fil ma'. Kau lihat dia jalan di atas air. Hatta wa idza ra'aitahu in ra'aitahu yamshi 'alal hawa. Kau lihat dia terbang di atas udara. Fala taktar bihi, jangan kau terpedaya dengannya. Wala tafik bihi, jangan kau percaya dengan dia. Wala tukallimhu, enggak usah ngobrol sama dia. Ya, jangan.
Itu jika kau lihat langsung. Sampai kau timbang amal dia, sesuai dengan Al-Quran, sudah atau tidak. Itu kita lihat langsung. Apalagi cuma dengar. Ini begini, dulu kakek saya begini, dulu guru kami begini, dulu. Hanya dengar aja. Kemudian kita percaya. Ini cara-cara ahlul bid'ah ketika ingin melariskan kebid'ahan mereka. Mereka tidak berbicara tentang dalil Al-Quran dan Sunnah. Tapi mereka menjual diri mereka dengan menyampaikan kami sakti. Selalu begitu. Kami sakti. Dan itu tidak pernah dilakukan oleh para salaf. Para salaf dahulu mereka berbicara Al-Quran dan Sunnah. Dalilnya. Bukan kami sakti, kakek kami sakti, guru kami sakti, kami pun sakti. Itu kalaupun kau sakti itu bukan barometer kebenaran, bukan. Yang bilang demikian siapa? Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Maka seorang menjadikan barometer kebenaran adalah Al-Quran dan Sunnah. Baik, kita lanjutkan bahasan berikutnya. Bab ma jaa 'anil Imam Syafi'i fi riwayah an kulli man habba wa dabba minal jahalah wa ahli hawa wa ahli ahwa. Bab tentang nasihat Imam Syafi'i terkait dengan meriwayatkan riwayat dari siapa yang datang dan pergi, siapa yang berjalan diambil, ya, dari kalangan orang-orang bodoh dan ahlul ahwa. Itu beliau mengatakan jangan demikian. Kamu kalau ambil ilmu, maka hendaknya ambil ilmulah dari yang terpercaya. Kalau menerima riwayat, jangan ambil riwayat dari sembarang orang, karena yang bawa riwayat itu terkadang ahlul haq, terkadang ahlul batil, terkadang ahlul haq, terkadang ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, terkadang orang pandai, terkadang orang bodoh, ya. Terkadang orang pandai, terkadang orang bodoh. Oleh karenanya jangan mengambil riwayat dari sembarang orang. Baik, kita bawakan perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. An Rabi' bin Sulaiman, muridnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Sami'tu Syafi'i wa dzakara man yahmilul ilma juzafan." Ya. Aku mendengar Imam Syafi'i kemudian dia berbicara tentang orang yang ngambil ilmu sembarangan, asal ngambil, ya. Ngawur, tidak pilih-pilih. Asal ngambil sana, ambil riwayat, sini ambil riwayat. Ini bicara riwayat hadis atau mengambil ilmu dari sembarang orang. Faqala, "Hadza mithlu hatibil lail." Kata Imam Syafi'i, ini seperti hatibul lail. Hatibul lail itu pencari kayu bakar di malam hari. Yaqta'u huzmatal hatab fayahmiluha wa la'alla fiha af'atal daguhu. Dia mengambil sekumpul kayu bakar yang dalam satu ikatan, dia ambil angkat begitu saja di malam hari. Dia tidak beda-bedakan mana kayu yang bagus ke mana kayu yang buruk. Dia asal ambil, ada apa semua dia ambil, dia masukkan, dia ikat, dia bawa pulang malam hari karena gelap. Kata Imam Syafi'i, wala alla fiha af'atal daguhu. Bisa jadi dalam ikatan kayu bakarnya tersebut ada ular yang mematoknya, wa huwa la yadri, dan dia tidak sadar. Jadi Imam Syafi'i mengatakan kalau kamu tidak tahu tentang mana yang benar mana yang salah, jangan asal ngambil ilmu aja, ngaji sana, ngaji sini. Kau tidak tahu bahwasanya di antara ilmu tersebut ada yang merupakan racun, yang bisa merusak akidahmu, yang buat bisa kau ragu, yang bisa kau terjerumus dalam kesesatan, yang bisa kau terjerumus dalam bid'ah. Bisa, karena kau tidak punya alat filter. Kenapa? Seperti pencari kayu bakar di malam hari, gelap. Bagaimana dia mau filter? Dia bisa melihat, enggak, dia penting dia ambil, dia kumpul, tahu-tahu ada luar matok dia. Ini perumpamaan yang ini dari Imam Syafi'i, hatibul lail, yang ngambil riwayat dari sana sini tanpa dia filter, sampai dia pilih-pilih, ya. Qultu, Ibn Abi Hatim berkata, yakni man yaktubul ilma ala ghairi fahmin. Di antaranya maksudnya adalah orang yang menulis ilmu tanpa faham, asal tulis saja. Wa yaktubu minal anil kadzdzab, maka dia ambil riwayat dari pendusta. Wa anis saduq, dan dia ambil riwayat dari orang yang jujur. Wa anil mubtadi', bahkan dia ambil riwayat dari ahlul bid'ah wa ghairihi, dan yang lainnya. Fayahmilu anil kadzdzabi wal mubtadi' al abatil, akhirnya dia meriwayatkan dari pendusta dan ahlul bid'ah kebatilan-kebatilan. Dia riwayatkan kebatilan-kebatilan. Fayasiru dzalika naqsan li imanihi, akhirnya menjadikan ini imannya turun. Wa huwa la yadri, dan dia tidak sadar. Ini penjelasan dari Ibn Abi Hatim dalam kitabnya Manaqib Syafi'i, menjelaskan perkataan Imam Syafi'i. Ini menjelaskan bahwasanya seorang ketika mengambil riwayat tentang ilmu atau menerima ilmu atau membaca buku-buku tidak sembarang. Ya, dia harus punya filter, ya.
Dia harus bisa pilah dan milih. Riwayat berikutnya wa an Yahya bin Zakaria qala sami'tu Rabi' yaqulu sami'tu Syafi'i yaqul. Yahya bin Zakaria berkata aku mendengar Rabi', yaitu Rabi' bin Sulaiman berkata sami'tu Syafi'i yaqul, aku mendengar guruku Syafi'i berkata man lam yas'al min aina. Siapa yang tidak tanya dari mana ini? Dari mana? Dari mana ini riwayatnya? Bagaimana yang berbicara siapa? Ahlul ilmu atau ahlul bid'ah? Tanpa tanya-tanya, fa huwa kahatibi lailin yahmilu ala dhahri huzmata hatabin fala'alla fiha af'a taldaguhu. Maka dia seperti pencari kayu bakar di malam hari. Dia mengangkat seikatan kayu di atas punggungnya dan dia tidak sadar bisa di dalam ikatan tersebut ada ular yang akan mematoknya. Ini dalil bahwasanya atau berkata Imam Syafi'i menasihati terutama di zaman ini, zaman Imam Syafi'i pun orang harus hati-hati. Ilmu tersebar banyak di zaman Imam Syafi'i. Ada riwayat-riwayat tapi ada pendusta, ada ahlul bidah, ada ahlul batil. Kalau dia semua dia tulis, bisa jadi dia meriwayatkan bid'ah-bid'ah, bisa dia meriwayatkan kebatilan-kebatilan. Maka harus tanya dari mana? Mana dalilnya? Ini siapa yang menyampaikan? Sanadnya bagaimana? Dalam riwayat ya qala Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya beliau berkata raditu bi malikin hujjatan baini wa bainallah. Perhatikan kata Imam Syafi'i. Raditu qala Syafi'i raditu bi Malik hujjatan baini wa bainallah. Aku ridha, maksudnya aku ridha Imam Malik, kata Imam Syafi'i aku ridha Imam Malik guruku, itu guruku, guru Imam Syafi'i sebagai argumentasi di antara aku dengan Allah, sebagai hujjah antara aku dan Allah. Apa maksudnya? Maksudnya jika Allah bertanya kepadaku, dari mana aku ambil ilmu? Aku akan mengatakan dari Malik. Ya, ini maksudnya Imam Syafi'i mengatakan dia mengajarkan kepada kita, kalau ambil ilmu kita harus pilih-pilih, selektif. Jangan asal ngambil ilmu. Kita saja gampangannya kalau kita mau belajar atau berobat, kita enggak sembarang ke dokter, selektif cari dokter, jangan sembarang. Dokter ada beberapa opsi, kita pilih yang terbaik. Demikian juga kalau ingin anak kita belajar pada sekolah, kita selektif sekolahnya. Kalau kita ngambil guru untuk les, kita selektif guru tersebut, tidak sembarang untuk ngurusin ngajarin anak kita. Ini ilmu dunia yang tidak ada kaitannya dengan surga dan neraka. Ilmu dunia hanya masalah keberhasilan, kaya atau miskin. Itu kita pun selektif, pilih sekolah selektif, pilih guru les selektif, ya. Apalagi kita terkait dengan agama, ya, agama. Maka seorang jangan sembarang ngambil ilmu ke sana kemari. Lain halnya ketika dia sudah memiliki filter, dia sudah punya ilmu untuk bisa memilah-milih. Boleh dia baca buku mana saja silakan, selama dia berlindung kepada Allah dan bisa memfilter mana yang salah, mana yang benar. Jika tidak, maka jangan dia sembarang ambil ilmu. Ya, jangan dia sembarang ambil ilmu. Akhirnya bertumpuklah syubhat dalam dirinya, kebatilan dalam dirinya. Akhirnya dia bisa meninggalkan sunnah gara-gara syubhat yang dia dengar. Ya, akhirnya dia bisa melakukan maksiat gara-gara syubhat yang dia dengar. Ya, dan dai-dai yang menyuruh kepada kemungkaran banyak. Rasulullah SAW pernah mengatakan du'atun ila abwabi jahannam. Ada dai-dai yang menyuruh kepada neraka jahannam banyak. Ya. Dai-dai liberal saja sudah sangat banyak. Ya. Banyak dai-dai yang kemudian membelintir ayat-ayat Allah, membelintir hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan melariskan bid'ah-bid'ah, melariskan kesyirikan. Ya, mengajari orang untuk minta-minta ke kuburan, ya. Mengajari orang-orang untuk pakai jimat-jimat, banyak dai-dai seperti itu, banyak. Ngajarin khurafat-khurafat. Ngajari untuk menjadikan orang gila sebagai wali, banyak dai-dai seperti itu, banyak.
Maka tidak sembarang kita mengambil ilmu. Ngambil ilmu dari sumber yang bisa kita percayai. Bagaimana cara barometernya? Dai tersebut berhujjah dengan Al-Quran dan Sunnah. Bukankah sumber hukum kita adalah Al-Quran dan Sunnah? Al-Quran dan Sunnah itu sumber hukum asal. Kemudian ijma' dan qiyas adalah furu' cabang, itu sumber hukum yang sekunder. Adapun yang pertama, ya, yang primer adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka orang yang ngambil ilmu sana sini, baca buku sembarangan tanpa punya filter, dia seperti hati bulail, kata Imam Syafi'i. Seperti orang yang mencari kayu bakar di malam hari, kumpulin kayu sembarang, tahu-tahu ular yang dia kumpulin, dia ikat bawa pulang, ternyata di rumah dipatak sama ular tersebut. Yang di sana sini ternyata dia ambil ilmu yang bisa merubah keyakinannya. Ya, sekarang banyak sekali dai-dai seperti itu. Muncul di YouTube. Menghalalkan yang haram, banyak sekali. Mencemooh sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan seterusnya. Maka seorang punya barometer untuk menilai. Adapun seorang sudah mencapai derajat yang tinggi atau cukup dalam menuntut ilmu sehingga dia menelaah buku-buku, tidak ada masalah dia baca buku ini, dia bisa memfilter. Adapun orang awam maka tidak perlu demikian karena dia akan jadi bingung sendiri. Tapi kita lanjutkan. Bab ma jaa 'anil Imam Syafi'i rahimahullah. Innal asla al-kitabu was sunnah wa la yuqalu lil asli lima wala kaifa. Yaitu nasihat dari Imam Syafi'i atau statement dari Imam Syafi'i bahwasanya asal dari segala sesuatu adalah dalil asal atau dalil pokok, argumentasi dasar adalah Alkitab wa sunnah. Al-Quran dan sunnah. Itu ayat dan hadis. Wala yuqalil asli, dan jangan dikatakan lagi kalau sudah ada ayat, kenapa begini? Kenapa begini? Ada hadis, kenapa begini? Kok begini? Tidak perlu. Datang Al-Quran dan hadis selesai. Dia adalah asal. Ini isyarat tentang orang-orang yang mengedepankan akal daripada dalil, yang mereka sering menjadikan akal mereka sebagai barometer Al-Quran dan Sunnah. Bukan Al-Quran dan Sunnah menjadi timbangan, tapi akal mereka menjadi timbangan Al-Quran dan Sunnah. Padahal dalam Al-Quran banyak sekali Allah menyampaikan ayat. Ya. Misalnya tentang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Kata Allah, ati'ullah, ati'ur Rasul, wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Dan juga ulil amri di antara kalian. Allah juga berfirman, wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmu ila Allah. Kalian berselisih apapun, kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah. Kata Allah juga, fa in tanaza'tum fi syai'in wa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian berselisih tentang suatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Bayangkan semua dijadikan balik kepada Al-Quran dan Sunnah, balik kepada Al-Quran dan Sunnah, karena itu asal. Semua dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah adalah barometer, semuanya ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian juga seperti misalnya dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Fala wa rabbika, demi Rabbmu, la yu'minun, mereka tidak beriman. Hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau sebagai pengambil keputusan atas perselisihan yang mereka hadapi. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian ketika mereka mendengar keputusan wahai Muhammad, mereka sama sekali tidak ada gerundel, sama sekali tidak ada penolakan sedikit pun dari hati mereka. Wa yusallimu taslima, dan mereka terima dengan pasrah. Ini hukum asal. Hukum asal kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-ilmu qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabat. Kata Ibnu Qayyim, ilmu adalah perkataan Allah, perkataan Rasulullah, dan perkataan para sahabat. Diriwayatkan ulama mengatakan kulul ulumi siwal Quran wal hadithi mashghalatun. Kulul ulumi siwal Quran mashghalatun. Ya. Ya, seluruh ilmu selain Al-Quran adalah menyibukkan saja. Ya. Yang ilmu itu hanyalah qala Allah, qala Rasul, perkataan Allah, perkataan Rasulullah, itulah ilmu. Kita bacakan riwayatnya. An Yunus bin Abdullah As-Sadafi qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i berkata, "Al-aslu Qur'anun aw sunnatun." Perhatikan. Asal itu menjadi landasan segala sesuatu Al-Quran dan Sunnah. Wala yuqalu li aslin lima wa kaifa, dan tidak boleh seorang mengatakan kok bisa dan kenapa, tidak perlu. Sudah ada ayatnya, ada hadisnya, tinggal terima. Makanya aneh kalau kemudian yang terjadi adalah sebaliknya. Al-Quran dan Sunnah malah ditimbang dengan akal.
maka ada kaidah yang disampaikan oleh para ahlul bidah, taqdimul akal 'ala nakal. Kalau terjadi pertentangan antara akal dan dalil, maka akal didahulukan daripada dalil. Subhanallah. Ya. Seperti yang disampaikan Ar-Razi, disebut dengan Al-Qanunul Kulli, dia sebut dalam beberapa kitabnya di antara dalam Asasut Taqdis, bahwasanya jika bertentangan akal dan dalil, maka akal didahulukan. Kenapa? Karena akal itu penunjukannya qat'i, pasti. Adapun dalil dhanni, masih persangkaan. Sehingga akal harus didahulukan daripada dalil. Ini tentu kebatilan. Justru sebaliknya, akal ditimbang dengan dalil. Kalau kita mengikuti akal sebagai patokan utama, akal siapa yang menjadi patokan? Kalau kita, taruhlah kita mengikuti perkataan Razi, akal didahulukan daripada dalil. Kalau pertentangan, akal yang menang, dalil kalah. Nah, kalau kita mau jadikan akal sebagai barometer, sebagai landasan, sebagai timbangan, akal siapa yang mau kita pakai? Akal saya atau akal kamu? Akal kita atau akal mereka? Manusia banyak di alam semesta ini dan punya akal bertingkat-tingkat. Terus mau akal siapa yang mau dijadikan patokan? Maka benarlah perkataan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dia berkata, wa ya laita syi'ri bi ayyi aqlin yuzanul kitab wa sunnah. Ya, kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, kabarkanlah kepadaku, dengan akal siapa kita mau menimbang Al-Quran dan Sunnah. Perkara sebaliknya, Al-Quran dan Sunnah yang menimbang, karena dia asal, kata Imam Syafi'i. Bukan akal yang menimbang Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita menimbang Al-Quran dan Sunnah, pakai akal siapa? Ya ikhwati, akal siapa yang kita jadikan patokan? Akalnya Plato, akalnya Aristoteles, akalnya Plotinus. Mereka saja, Plato, Aristoteles, dan Plotinus, para filsuf Yunani, mereka pun khilaf tentang teologi. Mereka khilaf dengan khilaf yang sangat kuat. Aristoteles membantah Plato. Plotinus membuat kaidah baru yang menyelisih Aristoteles dan Plato. Terus mau diambil akal siapa? Akal Plato, akal Aristoteles, ataukah akal Plotinus? Kemudian ahlul bidah juga ahlul kalam banyak. Ada namanya Jahmiyah, ada Mu'tazilah, ada Kullabiyah, ada Asy'ariyah, ada Asy'ariyah mutaqaddimin, ada Asy'ariyah mutaakhirin, ada Maturidiyah. Mau ikut mana ini? Semuanya mendahulukan akal daripada dalil, mereka sendiri khilaf. Kita ada Jahmiyah, Jahmiyah juga sama, mendahulukan akal daripada dalil. Kita ada Mu'tazilah, Mu'tazilah juga sama, mendahulukan akal dan dalil. Kita ada namanya Kullabiyah, Said bin Kullab, ini juga sama, mendahulukan akal dan dalil. Kemudian ada Asy'ariyah juga mendahulukan akal dan dalil. Kita juga ada Maturidiyah, Maturidiyah akal dan dalil, didahulukan akal daripada dalil. Ini lima, kita ikut yang mana? Sementara masing-masing juga ada khilaf. Mu'tazilah khilafnya sampai mungkin puluhan kelompok. Asy'ariyah secara umum ada Asy'ariyah mutaqaddimin, mutaakhirin. Yang mutaakhirin juga khilaf dengan berbagai macam bantah-bantahan di antara mereka. Mau dipakai akal yang mana? Maturidiyah pun menyelisih Asy'ariyah dalam banyak hal. Terus kita pakai akal siapa? Kalau mau jadikan barometer, sampaikan kepada akal siapa yang mau kita pakai. Lima ini akal mana yang mau kita pakai untuk nimbang Al-Quran dan Sunnah? Yang benar lima ini yang harus kita timbang Al-Quran dan Sunnah. Lima ini dengan kelompoknya semuanya ditimbang Al-Quran dan Sunnah. Bukan sebaliknya Al-Quran dan Sunnah ditimbang dengan lima ini. Maka benarlah perkataan Imam Syafi'i bahwasanya akal adalah asal, bukan fara'. Tapi subhanallah mereka saya nukil dalam kitab Syarh Al-Aqidah Wasithiyah, bagaimana pernyataan mereka bahwasanya akal adalah fara', akal adalah asal, dalil adalah fara'. Dengan logika mereka, tentu saya tidak akan jelaskan panjang lebar di sini karena tidak mencukupi waktunya. Hanya saja saya ingin mengatakan mereka dalam kitab-kitab akidah mereka menyatakan bahwasanya al-asal yang jadi landasan adalah akal. Adapun Al-Quran dan Sunnah dalil hanyalah fara'. Jika bertentangan adalah cabang, fara' itu cabang. Jika bertentangan cabang dengan asal, maka cabang yang dikalahkan. Asal akar yang didahulukan itu akal mereka. Sekali lagi kita bantahin, kita katakan kalau akal dijadikan dalil, akal siapa yang mau kita pakai? Yang sebenarnya adalah akal yang ditimbang dengan dalil. Dalilah yang menjadi sumber asal, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tapi kita lanjutkan. Bab ma ja'a anil Imam Syafi'i rahimahullah fi wujubi ijra'i nususil kitabi wa sunnah ala zahiriha. Bab tentang apa yang datang dari Imam Syafi'i tentang wajibnya menjalankan nas-nas Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan zahirnya. Hatta ya'tiya nassun au ijma'un ala khilafi dzalik. Hukum asal kita harus memahami Al-Quran dan Sunnah sebagaimana tekstualnya, zahirnya. Kecuali kalau ada dalil lain yang mengatakan kita harus memahami bukan tekstual tapi makna yang lain, atau ada ijma' yang memalingkan dari makna tekstual kepada makna misalnya mafhum atau non tekstual, kontekstual, itu semua harus ada dalil yang lain. Baik, kita lanjut. Jadi bab berikutnya menjelaskan bahwa bab
asal dalam memahami nas-nas, teks-teks Al-Quran dan Sunnah adalah makna zahirnya. Zahirnya itu tekstualnya. Kecuali ada dalil yang memalingkan dari makna tekstual menjadi non tekstual. Makna tekstual itu zahir menjadi kontekstual di luar zahir. Makna kontekstual. Ini butuh dalil. Kalau enggak ada dalil, jika tidak ada dalil maka kembali kepada hukum asal. Perhatikan. Jika tidak, maka kembali kepada hukum asal. Yaitu zahir Al-Quran dan Sunnah. Kita bacakan an Yunus bin Abdul A'la. Dari Yunus bin Abdul A'la, qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau berkata, Imam Syafi'i berkata, al-aslu Qur'anun aw sunnah. Al-asal itu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian beliau berkata, wa idza ittasala al-haditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jika hadis bersambung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sahal isnadu bihi dan sanadnya sahih, fa huwa sunnah makitla sunnah. Wal hadits ala zahirihi. Hadis harus dipahami dengan zahirnya, tekstualnya. Wa idza ihtamala al-ma'aniya fama ashbaha minha zahirul ahadits aulaha bihi, ya. Maka jika ternyata satu lafal hadis mengandung beberapa makna dari teks ini mengandung beberapa makna, maka Imam Syafi'i mengatakan makna yang paling tepat fama ashbaha minha, maka yang paling tepatlah yang lebih sesuai dengan makna zahir. Itu yang lebih tepat. Karena hukum asal kita memahami Al-Quran dan hadis adalah secara tekstual. Kecuali ada makna lain yang menyimpangkan, memalingkan dari makna tekstual kepada makna non tekstual. Tapi hukum asal kita memahami hadis dengan tekstual. Bahkan kalau hadis tersebut mengandung beberapa makna A, B, C misalnya, bisa dipahami A, bisa dipahami B, bisa dipahami C. Ternyata C lebih mendekati kepada makna zahir, maka kita ambil makna C karena dia lebih mendekati kepada hukum asal. Wa idza takafa'atil ahaditsu fa asahhu isnadan aulaha. Lain halnya kalau ternyata ada dua hadis, ya, yang ternyata sama, ini beliau melanjutkan tentang pembahasan lain, kalau ada hadis-hadis yang sama secara maknanya atau bertentangan maknanya, maka yang paling kuat sanadnya yang diambil. Yang jadi perhatian kita di sini adalah Imam Syafi'i mengatakan hukum asal adalah kita memahami nas-nas Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan zahirnya. Bahkan jika mengandung beberapa makna, maka makna yang paling pas dengan zahir itu yang lebih tepat, kecuali ada dalil lain yang memalingkan. Ini membantah orang-orang yang selalu memalingkan dengan memaknai dengan makna-makna batin. Kita lanjutkan. Wa qala al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata rahimahullah, "Wal Qur'anu ala zahirihi hatta ta'tiya dalalatun minhu aw sunnatun aw ijma'un bi annahu ala batinin duna zahir." Al-Qur'an itu kita maknai secara zahirnya. Sampai datang dalil dari Al-Qur'an atau sunnah atau ijma' yang menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an ini maknanya kita ambil makna batin. Jika tidak ada dalil yang lain, tidak ada sunnah, tidak ada ijma', maka kita kembali Al-Quran harus dimaknai dengan makna zahirnya, yaitu makna tekstualnya. Wa qala sallallahu rahimahullah, Imam Syafi'i berkata, wa annahu al-hadith, dan bahwasanya hadis itu ala zahiri, sesuai dengan makna tekstualnya. Wala yuhalu idza batin, tidak boleh kita maknakan dengan makna batin. Wala khasin, dan tidak boleh kita maknakan kalau itu umum kita bawa ke mana-mana khusus. Illa bi khabarin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali ada dalilnya, khabar dari Nabi, riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an ghairihi, bukan dari perkataan ulama, perkataan orang. Harus ada dalil dari Al-Qur'an atau dari sunnah sehingga memalingkan makna tekstual menjadi makna non tekstual atau makna kontekstual atau makna batin. Ini adalah peringatan Imam Syafi'i terhadap orang-orang yang memahami sebagian ayat dengan makna-makna batin yang tidak ada dalil dari Al-Qur'an dan sunnah. Asalnya ketika turun ayat adalah dengan makna zahir. Ya. Maka muncullah namanya firqah kebatinan atau al-firqul batiniyah. Firqah yang banyak yang mereka semua sepakat bahwasanya Al-Qur'an ini ada makna zahir, ada makna batin. Sehingga kita berusaha memahami makna batin. Makna zahir hanya untuk orang awam, kita orang khusus memahami makna batin. Ini semua adalah kedustaan. Kata Imam Syafi'i, hukum asal adalah kita memahami Al-Qur'an teksnya secara batin secara zahir bukan secara batin, kecuali dalil yang memalingkannya. Baik, bab berikutnya
Bab ma ja'ani Imam Syafi'i rahimahullah annahu la yajuzu mu'aradatu nusus syara' bil aql. Ini penekanan sebelumnya. Statement dari Imam Syafi'i, statement dari Imam Syafi'i bahwa tidak boleh mempertentangkan Al-Qur'an syariat dengan akal, enggak boleh. Enggak boleh membantah syariat dengan akal, enggak boleh. Perkataan ini dari Imam Syafi'i. Dia bilang tidak boleh kalian bantah syariat dengan akal. Kenapa? An Ibrahim bin Muhammad Asy-Syafi'i wa dzakara Abu Abdullah ibn Idris Asy-Syafi'i faqala. Ibrahim bin Muhammad Asy-Syafi'i dia bercerita tentang Imam Syafi'i dan dia berkata sami'tuhu yaqul. Aku dengar Imam Syafi'i berkata, "Inna lil aqli haddan yantahi ilaihi kama anil basari haddan yantahi ilaihi." Perhatikan sini. Kata Imam Syafi'i, "Inna lil aqli yantahi ilaihi kama anna lil basari haddan yantahi ilaihi." Kata beliau, akal itu punya keterbatasan. Akal punya batas yang tidak bisa dilewati. Harus berhenti. Sebagaimana mata punya batasan yang harus berhenti di situ. Ya, Imam Syafi'i menganalogikan akal sama punya keterbatasan. Sebagai mata, telinga punya keterbatasan. Kita bicara mata misalnya, mata keterbatasannya apa aja? Ya, tidak bisa melihat yang kecil, yang sangat kecil. Tidak bisa melihat tanpa ada cahaya. Barangnya ada depan mata tapi tidak ada cahaya, tidak bisa melihat. Ya. Tidak bisa melihat di balik tembok. Apalagi terlalu jarak pandang jauh tidak bisa melihat. Tidak bisa pada jarak pandang terlalu jauh. Banyak mata ya. Tidak bisa melihat terlalu terang. Melihat matahari nggak bisa. Orang las kita nggak bisa. Terlalu terang nggak bisa melihat. Nah akal pun demikian. Akal ini punya keterbatasan. Kok bisa akal punya keterbatasan? Sederhana. Akal itu cara berpikirnya dibangun di atas database. Cara berpikir akal adalah analogi yang dibangun di atas mengelola database yang ada. Baik. Kita ini bisa mikir apa? Kita pernah lihat, kita pernah dengar ini database, namanya database. Database ini dari mana? Database akal dari mana? Dari apa yang dilihat, didengar, ya, diceritakan dan lain-lain. Baik. Saya sering sampaikan gampangannya. Coba Allah berfirman dalam surat Saba, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Ketika matahari dicabut rasa takut dari kolbu mereka, dari jantung mereka. Allah sebut dalam Al-Quran, malaikat punya jantung. Coba kita bayangkan jantung malaikat, pasti kita bayangkan seperti jantung manusia. Pasti kita bayangkan seperti jantung kodok misalnya, atau jantung. Kenapa? Karena database yang ada di kepala kita cuma itu yang pernah kita lihat. Jantung itu namanya ada katupnya, ada saluran darah naik, saluran darah turun, itu namanya jantung. Sementara malaikat tidak demikian. Malaikat tercipta dari cahaya, malaikat tidak makan dan tidak minum. Tidak ada malaikat peredaran darah, tidak ada kolesterol pada malaikat, tidak ada. Terus jantungnya bagaimana? Wallahu a'lam. Kita enggak mampu. Kita maksa mikir, enggak mampu. Otak kita enggak sampai karena otak kita punya keterbatasan. Database kita terbatas. Itulah yang menjadi kita enggak bisa mikir. Saya ingin kasih logika bahwasanya akal ini daya khayalnya pun terbatas. Contoh, kita suruh khayal tentang ruh. Ruh ini bagaimana sih? Roh dalam tubuh kita.
Kalau keluar baru seorang meninggal dunia. Ruh bagaimana? Gak ada yang bisa cerita. 1.000 profesor didatangkan untuk membahas tentang ruh, maka ada 1.000 pendapat. Karena akal mereka terbatas, mereka bingung ruh ini seperti apa, dalam tubuh seperti apa, dari zat apa, dia ini apa, besar atau kecil, menyebar seluruh tubuh atau bagaimana, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Bagaimana menjadi dalam seluruh tubuh, nggak ada yang tahu. Suruh mikir bagaimana ruh, nggak ada yang tahu. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada orang tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah ruh dari urusan Rabbku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali cuma sedikit. Tidak mampu otak kita memikir hal ini. Saya ajak lagi ibu-ibu misalnya mikir. Ikhwan. Rasulullah mengabarkan tentang bidadari di surga. Kata Nabi SAW. Yura mukhu saqaiha min wara'il lahmi minal hasan. Sungguhnya bidadari itu saking beningnya. Karena bidadari disifati dengan putih dan bening. Putih dan bening kita enggak bisa bayangkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ka'annahunnal yaqut wal marjan." Bidadari itu al-yaqut, bening seperti yakut, seperti permata. Wal marjan, putih seperti mutiara. Bagaimana kita bayangkan putih sekaligus bening? Susah. Putih sekaligus bening, susah kita bayangkan. Ini masih mungkin, tapi mungkin kita bisa menerka-nerka. Tapi coba kita bayangkan tentang bidadari yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yura mukhasaqaiha min wara'illah minal husni." Karena saking indahnya, cantiknya wanita bidadari ini, terlihat sumsum tulangnya di balik dagingnya. Jadi saking cantiknya, saking beningnya terlihat sumsumnya. Kalau kita bayangkan ada perempuan terlihat sumsumnya, kita bayangkan ngeri. Kenapa? Database kita tentang perempuan manusia. Kita tidak pernah punya database tentang perempuan bidadari. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna imra'atan min ahlil jannah ittat ala li dunya la adha'at ma bainahuma wala malamat bainahuma rihan wala nasifu ala ra'siha khair min dunya ma fiha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang wanita surga nongol di atas muka bumi ini, maka akan menerangkan cahaya langit dan bumi. Semua terang benderang karena cahaya wajah bidadari tersebut. Bukan cuma itu, bahkan muncul wangi semerbak dari atas sampai langit, penuh dengan wangi dari bidadari itu. Satu wanita bidadari saja. Dan kerudungnya, iris kepalanya lebih baik dari dunia seisinya. Kita bayangkan enggak bisa. Kenapa akal kita terbatas? Sama saya suruh ibu-ibu, bayangkan tentang lelaki tampan namanya Nabi Yusuf yang ketampanannya sangat luar biasa, spektakuler sampai wanita mukul-mukul tangannya enggak sadar. Ibu-ibu tidak akan bisa membayangkan karena database-nya terbatas. Yang ibu-ibu pernah lihat adalah, yang bisa bayangkan adalah lelaki tertampan yang pernah ibu lihat, ya mungkin suami atau yang lainnya. Tapi maksud saya database kita terbatas. Nah, otak itu cara berpikirnya dibangun di atas database, menganalogikan, mengelola database sehingga dia bisa berkhayal. Kalau database-nya terbatas, maka daya pikirnya pun terbatas. Dan keterbatasan tersebut bertingkat-tingkat. Anak kecil daya terbatas, mulai pintar dikit belajar, mulai naik, mulai lagi, dan akhirnya penghujungnya pun terbatas. Tidak bisa lebih daripada itu, karena itulah manusia. Kurang bisa, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.